Petugas kantor pertahanan. Kembali ke peristiwa 10 tahun lalu. Aku punya kabar baik, kawan. Kabar apa, Ruth? Jika kalian ikut denganku, perusahaan itu akan membeli lahan kalian seharga 10 kali lipat. Rudy bicara menggebu-gebu malam berikutnya saat bertemu dengan teman segengnya. Wah, setengah hektar jadi 500 juta, Ruth. Iya, tapi ada syaratnya. Kalian harus ikut membujuk semua penduduk agar mau menjual tanahnya. Tidak perlu disuruh 2 kali, teman segengnya mengangguk. Malam itu juga Rudy berhasil merekrut pasukan dan pasukannya tumbuh dengan cepat. Siapapun yang bersedia tanda tangan di kertas ini lebih dulu, perusahaan akan membeli lahannya dengan harga 2 kali lipat. Harga rumah juga jadi 40 juta. Teman segengnya mulai keliling dari satu rumah ke rumah lain. Tapi kami tidak mau menjualnya. Terserah Bapak sajalah, tapi jangan salahkan kami. Kalau ternyata yang lain akhirnya mau dan Bapak terlambat, harga lahan Bapak hanya harga lama. Pasangan petani di ujung kampung itu terdiam. Rumah mereka reot, lahan mereka hanya 1/4 hektar. Hasil panennya tidak pernah bagus. Tawaran baru ini masuk akal. Bapak jadi ikut menjual atau tidak? Tanda tangan di sini. Iya. Gerilya Rudy dan teman segengnya mulai menampakkan hasil. Sementara itu di sisi lain, Budi dan penduduk lain mengajak warga menolak tawaran perusahaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tergiur berapapun harganya. Kita memang mendapatkan uang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi kita kehilangan rumah, sawah, sumber mata pencaharian itu jauh lebih berharga. Penduduk mengangguk-angguk. Tapi Bud, katanya perusahaan itu sekarang menawar 20.000 per meter. Kata siapa? Kamu belum tahu toh. Masmu, Rudy, dan teman-temannya malah sudah berkeliling membawa kertas pernyataan bersedia menjual. Budi terdiam, dia benar-benar kaget dengan informasi itu. Masmu, Rudy, dan teman-temannya bilang 100 penduduk pertama yang bersedia menjual lahan akan dibeli dengan harga 2 kali lipat dibanding tawaran awal perusahaan. Budi mengusap wajah. Malamnya ribut-ribut pertama antara 2 kakak adik itu meletus. Kita tidak bisa menjual rumah dan lahan sawan, Mas. Kenapa tidak? Perusahaan itu mau membelinya mahal. Khusus lahan milikku. Mereka menawarkan harga 10 kali lipat. Juga rumah ibu ini dibeli 10 kali lipat. Kamu jangan khawatir. Perusahaan juga bisa membeli lahanmu seharga lahanku. Aku bisa mengaturnya, Bud. Tidak, Mas Ruth. Budi menggelengkan kepala. Ini rumah peninggalan Bapak. Peninggalan Eyang Kakung. Ini rumah warisan leluhur, juga lahan sawah itu. Kita tidak bisa menjualnya. 10 miliar, Bud. Kamu pernah lihat uang sebanyak itu? Aku tidak mau menjualnya berapapun. Sekali rumah dan lahan dijual, perusahaan itu akan menghabisi semuanya. Bahkan kuburan Bapak diratakan dengan tanah, kuburan nenek moyang kita. Kamu itu kok deso sekali cara berpikirnya. Itu hanya kuburan. Aku bisa meminta perusahaan memindahkannya kemana, kek? Kampung ini sejarah kita, Mas Ruth. Sejarah apanya toh? Tidak ada yang membanggakan di kampung ini. Hanya sawah luas, penduduk itu saja. Lama-lama juga orang akan lupa. Kampung ini tetap tradisi dan budaya kita. Maksudmu pakaian, kain tradisional, topi lucu kayak orang-orangan sawah? Budi mengusap wajah berusaha mengendalikan intonasi suara. Semarah apapun dia sedang berbicara dengan kakaknya. Lantas kemana kita pindah jika rumah dan lahan sawah dijual? Gampang toh, Bud. Dengan uang 10 miliar kamu bahkan bisa beli istana di kota kabupaten. Lantas kita kerja apa? Tidak bisa bikin sawah di kota. Tidak punya keterampilan. Lah, tambah gampang, Bud. Kamu bikin kosan kontrakan 40 pintu. Hasilnya lebih banyak dibanding nyemplung ke sawah. Paham tidak? Tinggal ongkang-ongkang kaki, uang mengalir. Kamu ini kok susah sekali dikasih tahu. Bodoh. Budi terdiam, menggigit bibir. Itu tidak mudah dikatakan.
Aku tidak mau menjual rumah bapak dan lahan sawahku, Mas Rud. Titik. Giliran Rudi yang terdiam. Iya, teruslah bodoh, jangan pintar. Sering-seringlah berkumpul dengan orang tua kampung yang juga sama keras kepalanya seperti kamu. Sampai mati tinggal di kampung ini. Ratusan tahun, anak cucumu begitu-begitu saja nasibnya. Rudi mendengus kesal, berdiri keluar dari rumah, membanting pintu. Sementara ibu yang sejak tadi mendengarkan percakapan hanya diam. 1 minggu berlalu, friksi dua bersaudara itu semakin runcing. Tolak proyek SIIP, sawah kami tidak dijual, usir korporasi perusak lingkungan. Spanduk-spanduk besar dipasang di sawah-sawah, di gerbang kampung, di pohon-pohon. Besoknya giliran spanduk-spanduk lain muncul sebagai tandingan, lebih besar, lebih mencolok. Dukung proyek SIIP, penduduk siap mengawal proyek SIIP. Kamu sip, aku sip, semua sip, masa depan warga sip. Budi menatap spanduk-spanduk baru yang sebagian sengaja dipasang menutup spanduk penduduk. Perang spanduk telah dimulai. Umbul-umbul selebaran kertas-kertas berisi ajakan menjual beredar sama banyaknya dengan kertas-kertas ajakan menolak. Rudi dan teman segengnya semakin agresif mendekati warga, didukung oleh orang kepercayaan SIIP. Dia mulai membagi-bagikan sembako bantuan untuk membujuk warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu didengarkan ocehan pihak lain yang tidak bersedia menjual lahannya. Ini kesempatan baik kita memiliki modal, memulai hidup baru. Mereka memang tidak mau maju, dinosaurus. Jika pelabuhan besar itu jadi, juga pembangkit listrik, pabrik-pabrik jadi, maka akan banyak lowongan pekerjaan terbuka bagi penduduk. Ribuan, kata siapa kita akan kehilangan mata pencaharian. Malah lebih mantap toh, jadi karyawan kantoran, gaji bulanan, betul atau betul? Betul, warga mengacungkan tangan. Hanya terpisah beberapa jam kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu hanya tahu mengurus sawah. Kita akan kerja apa di sana nanti? Tukang sapu, satpam, atau babu? Budi dan penduduk lain membantah saat giliran mereka mendatangi penduduk yang mulai ragu-ragu. Memulai hidup baru apa toh? Hidup kita di kampung ini baik-baik saja. Siapa yang menjamin sikap pindah ke tempat lain akan berhasil? Bagaimana jika gagal? Rumah sudah dijual, sawah sudah hilang. Jangan hanya karena tergoda burung cantik di atas pohon. Burung di tangan justru dilepaskan. 1 bulan pertemuan itu berlangsung, semakin lama semakin panas. Bagai bisul yang membengkak dan siap meletus kapanpun. Benturan kecil mulai terjadi. Adu mulut di rumah-rumah, di balai kampung pun di pematang sawah. Penduduk kampung mulai terbagi dua. Berapa yang sudah tanda tangan? Orang kepercayaan SIIP bertanya 1 bulan berlalu. Rudi menyebutkan angka. Ini bahkan belum separuh, Rud. Orang itu terlihat kesal. Apa yang harus aku sampaikan nanti? Bos sudah hampir kehilangan kesabaran. Waktu kita terbatas. Rudi terdiam, dia juga sudah berusaha membujuk warga. Tapi adiknya, Budi dan orang-orang sepemikiran dengannya itu keras kepala. Baiklah, saatnya mulai cara lain. Suruh orang-orangmu bersiap. Orang kepercayaan SIIP mengambil langkah lebih serius. Listrik di kampung itu mendadak padam. Malam hari saat penduduk sedang kenduri tahunan, lapangan kampung yang dipenuhi janur kuning hiasan pita warna-warni. Lantas warga menabuh alat musik merayakan panen besar. Wajah-wajah riang saling menyapa, mengobrol, tertawa. Sejenak melupakan perbedaan pendapat soal proyek SIIP. Tiba-tiba listrik padam begitu saja, menghentikan perayaan. Gardu listrik rusak, itu penjelasannya. Kampung gelap selama 3 malam. Untung kemudian listrik menyala lagi semalam, lantas padam lagi. Kali ini tiang listrik roboh, butuh seminggu perbaikan. Baru menyala beberapa hari padam lagi. Lagi-lagi gardu listrik yang rusak.
Aku curiga ini ada hubungannya karena kita menolak menjual lahan, bisik-bisik warga. Mereka sengaja memadamkan listrik agar kita tidak nyaman lagi tinggal di sini. Benar, mereka memaksa kita menjual lahan. Belum tuntas misteri seringnya listrik padam. Hari berikutnya saluran utama irigasi sawah jebol, membuat aliran air tersendat sawah-sawah kering. Kemarin sore aku lewat, saluran ini masih baik-baik saja. Sungut penduduk. Ini pasti ada yang sengaja merusak agar kita gagal panen. Iya, gara-gara kita menolak menjual lahan. Jangan asal menuduh. Sawah yang bersedia menjual juga ikut kering kan? Memang, tapi mereka sudah niat menjual lahan. Tidak penting berhasil atau gagal panen. Butuh 2 hari 2 malam penduduk bergotong royong memperbaiki saluran irigasi. Dan saat mereka sedang bekerja pagi itu, pukul 9 mobil-mobil merapat, puluhan petugas datang ke kampung itu. Mengenakan rompi membawa meteran panjang. Mereka dikawal oleh ratusan polisi dan tentara. Ada apa ini? Kepala kampung bertanya bingung kedatangan rombongan besar itu. Penduduk juga berdatangan ke balai kampung penasaran ingin tahu. Kami petugas dari kantor pertahanan. Kami petugas dari kantor pertanahan. Kami hendak mengukur lahan warga yang telah bersedia menjual tanahnya. Validasi agar jual beli bisa segera diproses. Tidak bisa, kami tidak mau lahan kami diukur-ukur. Loh, memang tidak, hanya yang bersedia menjual tanahnya. Tapi itu kan jadinya mengukur lahanku juga, karena lahan mereka berbatasan dengan lahanku. Seru penduduk lain. Tolak pengukuran tanah, teriak warga. Usir mereka keluar dari kampung. Situasi mulai serius, ketegangan meningkat cepat. Penduduk semakin ramai di balik kampung. Anak-anak remaja ikut menonton. Polisi dan tentara maju berbaris dengan tameng berderet rapat. Memegang pentungan, itulah gunanya mereka ikut. Mundur bapak-bapak, ibu-ibu, jangan halangi petugas. Pergi dari kampung kami, penduduk terus berteriak. Kami tidak akan menjual lahan kami. Dan situasi semakin runyam saat Rudi, teman segeng dan puluhan penduduk lain muncul. Mereka membawa toa juga spanduk, balas berteriak lantang. Kami mendukung bangunan SIIP. Silahkan ukur tanah kami. Kami menyambut terbuka petugas pertanahan. Kamu sip, aku sip, semua sip. Ingar-bingar saling berteriak, saling dorong. Seseorang melemparkan batu mengenai kepala seseorang lain. Woi, siapa tadi yang melempar? Dasar bajingan. Disusul benda-benda lain melayang pecah, sudah kerusuhan. Ratusan polisi dan tentara merangsek maju, mendorong penduduk yang menolak lahan dijual. Suara mengaduh terjatuh, teriakan kesakitan, suara tangis anak-anak yang tergencet, ibu-ibu berseru meminta keributan berhenti. Blar, blar, gas air mata ditembakkan. Asap pekat mengepul membuat mata perih, batuk-batuk. Lebih banyak lagi anak-anak yang menangis. Kembali ke ruangan 3 kali 6 meter. Hotma Cornelius melepas jasnya gerah. Jadi apa penyebab kartu listrik mendadak rusak? Tiang roboh, saudara saksi. Pimpinan sidang bertanya. Mana aku tahu yang mulia? Rudi menjawab. Boleh jadi gara-gara penduduk yang keras kepala itu. Kartu rusak, tiang roboh, mereka membawa sial. Saluran irigasi. Aku tidak tahu yang mulia. Rudi mengangkat bahu. Toh saluran itu memang sudah tua, sama tuanya dengan kampung itu yang tetap begitu-begitu saja. Pimpinan sidang diam sejenak. Siapa yang mulai kerusuhan saat petugas pertanahan datang? Kalau itu jelas yang mulia, mereka. Orang-orang yang menolak menjual tanah, mereka yang duluan melempar batu. Kami hanya membalas. Membalas bagaimana? Menurut catatan ada 20 penduduk terluka dalam bentrokan itu, 8 anak-anak. Membalas saja, mereka melempar, kami balas melempar.
Mereka memukul, kami balas memukul. Bukan hanya mereka yang terluka, orang-orangku juga, Rudi menjawab lugas. Lantas apa yang polisi dan tentara lakukan? Aku tidak tahu, silakan tanya ke polisi dan tentara. Yang aku lihat mereka ikut memukul juga. Memukul siapa? Yang mulia, Hotma Cornelius bicara memotong. Ini sudah kali kesekian dia meluruskan kesaksian Rudi. Maksud saksi adalah saat bentrokan terjadi, suasana kacau, tidak mudah untuk mengendalikan massa. Saksi keliru melihat aparat memukul. Boleh jadi itu antar penduduk yang saling memukul. Silakan periksa dokumen yang aku lampirkan terkait kejadian ini. Aparat mengatasi keributan dengan profesional, sesuai prosedur yang berlaku. Dan terkait soal listrik padam, saluran irigasi rusak, meskipun itu jelas di luar konteks kesaksian, tapi itu lumrah saja di daerah tersebut saat jaringan listrik tidak seandal di kota-kota besar. Juga saluran irigasi tua seperti cerita saksi, tidak ada yang mengintimidasi penduduk. Klienku selalu mematuhi regulasi. Memang tidak ada yang bilang SIP mengintimidasi penduduk, bukan. Saksi sejak tadi hanya bercerita apa yang dia lihat dan terjadi di perkampungan itu. Pimpinan sidang menatap pengacara pihak tergugat. Atau memang ada intimidasi? Tidak ada, Yang Mulia. Hotma Cornelius melonggarkan lagi ikatan dasi di leher. Keributan itu sempurna membuat kampung terbelah dua. Penduduk yang setuju menjual lahannya hanya berinteraksi, menyapa sesama penduduk yang setuju. Sebaliknya, penduduk yang menolak menjual hanya berinteraksi, menyapa sesama mereka. Saat dua penduduk berpapasan dan mereka beda kelompok, mereka akan memilih jalan berbeda atau pura-pura tidak lihat, saling bisik-bisik membicarakan di belakang. Dan itu juga terjadi di keluarga Rudi atau Budi. Dan itu juga terjadi di keluarga Rudi dan Budi. Ibu mereka sore itu mengemasi pakaiannya. Ibu mau kemana? Rudi bertanya. Ibu mau tinggal di rumah Budi. Loh, ini kan rumah ibu. Kenapa pindah ke sana? Ibu menatap anak sulungnya lamat-lamat. Ibu tidak pernah setuju kamu menjual lahanmu, Rud. Untuk pertama kalinya ibu bicara soal itu secara terbuka. 6 bulan sejak proyek SIIP datang. Rudi terdiam. Ibu termakan omongan Budi. Ibu tidak termakan omongan siapapun, Rud. Ini rumah kita, ini kampung kita, makam bapakmu, sawah peninggalan bapakmu. Rumah ini semua akan rata dengan tanah. Ibu tidak mau melihat kampung ini digusur hanya demi uang. Itu uang miliaran, Bu. Ibu menggeleng memasukkan pakaian terakhir. Baik jika ibu tidak setuju, tapi kenapa ibu harus pindah ke rumah Budi? Jika ibu tinggal di sini, tetangga mengira ibu setuju menjual lahan peninggalan bapakmu. Mereka berbisik-bisik bilang jika ibu mendukungmu. Rudi menggeram kesal. Iya, silahkan ibu pergi ke rumah Budi. Sejak dulu dia memang putra kesayangan ibu, putra kebanggaan yang rajin bekerja di sawah, yang selalu patuh. Akui sajalah, ibu memang tidak suka denganku. Ibu menggeleng berkali-kali lantas melangkah membawa bantalan kain. 2 hari kemudian Rudi mendatangi rumah Budi. Mas Rudi datang buat apa? Membuat ibu sedih. Rudi mendengus. Aku datang menawarkan solusi, Bud. Kamu kira aku suka melihat keluarga kita begini? Aku ingin semua bahagia. Ibu bahagia, seluruh kampung bahagia. 2 kakak adik itu saling tatap berdiri berpisah 2 meter di teras rumah. Jika Mas Rudi mau solusi, minta atasan Mas itu membatalkan proyek desa ini. Ada banyak tanah kosong lain toh. Kenapa harus di sini? Apa susahnya sih cari lahan lain? Justru apa susahnya kalian menjual lahan? Harganya bagus. Apa susahnya kamu mengajak penduduk lain melakukannya? Sawahmu akan dibeli mahal. Budi menatap kakaknya.
Mas Rudi harusnya ingat sekali. Bapak dulu pernah bilang agar kita menjaga sejarah kampung ini berkali-kali. Proyek itu akan menghapus sejarah itu. Tidak ada yang tersisa. Lantas kenapa? Ada banyak kota-kota yang lebih besar, lebih megah, yang dilupakan, dihapus sejarahnya. Kamu dulu lebih rajin sekolah dibandingkan aku toh. Baik, aku tidak datang untuk bertengkar, Bud. Aku menawarkan solusi. Perusahaan SIP bersedia membeli lahan sawah 30.000 per meter dan ganti rugi rumah seharga 60 juta. Itu 3 kali lipat dibanding harga awal. Tolong kamu bilang ke kepala kampung dan penduduk lain yang masih menolak. Itu tawaran terakhir. Tolong dipikirkan baik-baik sebelum sedikit-sedikit ditolak.